Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kompak 6 ingin memaparkan materi terkait analisis penerapan Controlled Foreign Company Rules dalam mengatasi base erosion and profit shifting di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jennifer Dewi sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu David dan Nisa Dwi Ayana. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh David. Untuk David, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Jurnal ini membahas masalah ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak akibat praktik penghindaran pajak, khususnya melalui pemanfaatan Controlled Foreign Company atau CFC untuk menunda pengakuan pendapatan dari luar negeri. Isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) menjadi perhatian global dan G20 bekerja sama dengan OECD untuk membentuk proyek BEPS. Indonesia sebagai anggota Asosiasi Proyek BEPS mengimplementasikan hasil-hasil BEPS termasuk Action 3, Strengthening CFC Rules. Jurnal ini dimulai dengan konteks penghindaran pajak sebagai penyebab ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak. Penggunaan CFC sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak dihadapi oleh banyak negara. Salah satunya negara Indonesia. Sebagai bagian dari proyek BEPS memiliki 3 peran penting dalam mengimplementasikan hasil-hasil proyek ini, termasuk Aksi 3 yang berkaitan dengan peraturan CFC. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas CFC rules di Indonesia dalam mencegah BEPS untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh otoritas pajak Indonesia untuk memperkuat aturan tersebut, dan untuk menganalisis efektivitas CFC rules di Indonesia dalam mengatasi BEPS dan menentukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan 7 dimensi building block dari draft diskusi Action 3. Untuk tujuan teoritisnya, yaitu jurnal ini merinci konsep-konsep seperti kebijakan pajak, prinsip-prinsip dan asas hukum pajak internasional, serta konsep Controlled Foreign Corporation atau CFC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Duyana. Selanjutnya pembahasan. CFC Rules Indonesia dalam mengatasi BEPS melalui CFC berdasarkan 5 building blocks. Building blocks yang pertama adalah definition of CFC. CFC Rules Indonesia saat ini. Istilah yang digunakan di Indonesia adalah badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Kemudian, kemampuan dalam mengatasi BEPS-nya. Pendefinisian yang ada saat ini sudah mampu mengatasi BEPS karena sebagian besar CFC tersebut baru berbentuk korporasi. Building blocks yang kedua, threshold requirement. CFC Rules Indonesia saat ini, Indonesia tidak memiliki threshold tertentu. Black Hair Country yang dulu pernah ada sudah dihapus. Kemudian kemampuan dalam mengatasi BPS. Tidak hanya di threshold membuat CFC Rules Indonesia menjadi kurang efektif dalam mengatasi BEPS. Kemudian building blocks yang ketiga adalah definition of control. CFC Rules Indonesia saat ini, pengendalian berupa kepemilikan saham sebesar 50% atau lebih, baik secara sendiri maupun bersama, dan tidak secara jelas diatur secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kemampuan dalam mengatasi BPS-nya. Dalam pendefinisian pengendalian, CFC Rules Indonesia belum mampu mengatasi BEPS karena masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Kemudian, building blocks yang keempat adalah definition of CFC income. CFC Rules Indonesia saat ini, Indonesia tidak mengatur lebih jauh cakupan pendapatan CFC, sehingga semua masuk. Kemampuan dalam mengatasi BPS-nya, regulasi yang ada saat ini dapat mengatasi BEPS, namun menjadi kurang tepat karena yang dituju bukan hanya praktik BEPS itu sendiri, melainkan lebih luas daripada itu. Yang terakhir, building blocks yang kelima yaitu rules to company income. CFC Rules Indonesia saat ini yaitu menggunakan standar yang berlaku di negara kedudukan CFC. Kemampuan dalam mengatasi BEPS-nya yaitu tata cara perhitungan pendapatan saat ini dinilai Anda mampu mengatasi praktik BEPS. Kemudian hasil. Hasil wawancara menunjukkan bahwa definisi pengendalian dalam CFC Rules perlu mempertimbangkan kepemilikan tidak langsung dan perluasan regulasi untuk mencakup hal ini diinginkan oleh beberapa responden. Saat ini, CFC Rules Indonesia secara keseluruhan belum mampu mengatasi BEPS yang dilakukan melalui CFC.
masih terdapat beberapa celah yang menyebabkan adanya praktek penghindaran pajak maupun BEPS. Terakhir, kesimpulan, jurnal ini menyimpulkan bahwa CFC Rules di Indonesia belum efektif dalam mengatasi BEPS secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.